Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak anggota pengajian Al-Mutakin Jatuh Panca, yang utama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan sempat untuk hadir di Gedung Juang dalam pengajian Rabu pagi. Salam serta sholawat selalu kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti. Marilah kita mulai saja pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Amin. Kami dari pengurus mengucapkan terima kasih Ibu dan Bapak sudah menggunakan baju merah putih, paling enggak ikut memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan ikut mendoakan para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Kemudian selanjutnya seperti biasa akan dibacakan juz amma yang akan dipimpin oleh Bapak Marsono. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sedaya ingkang dadi nurmatan, insyaallah dipun rahmati Allah. Monggo kita lajengaken anggenipun maos juz amma kaca 88 ayat kaping 29. Insyaallah mangke sekawan Rebo malih sampun dumugi Al-Qur'an. Nasab piyambak nggih napa ngagem Android. Monggo sesarengan ta'awudz lajeng tasmiyah. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'at tammatul kubra yawma yadhakkarul insanu ma sa'a wa burjatil jahimu liman yara fa amma man tagha. Alhamdulillah Ustaz Aurus sampun rawuh. Diulang lagi nggih? Nggih, monggo sesarengan. Wa aghfa wa aghtasha 'alaiha wa akhraja duha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Tarif nanti kayak mau cerau. Makaten Siti ning ajek nya Siti ning ajek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marsono. Pagi ini tausiah akan diberikan oleh Bapak Haji Arif Nur Hadi dan beliau sudah hadir. Kepada beliau waktu dan tempat silahkan. Monggo Pak. Dari Pak. Ibu dan Bapak, karena masih dalam rangka memperingati hari 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, dan kita di bawah DHC 45, dimohon untuk sebelum kita tausiah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada Ibu dan Bapak untuk berdiri. Akan dipimpin oleh Ibu Yuli.
harapku di sana jadi pakuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak, silakan duduk kembali. Sepertinya belum sempurna kalau Indonesia Raya yang kita nyanyikan bersama tidak kita iringi dengan dua pekik yang membawa sejarah kemerdekaan Indonesia. Pekik apa itu, Bapak Ibu sekalian? Pekik merdeka dan pekik takbir. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Dua pekik ini yang kemudian menjadikan semangat bangsa Indonesia untuk kemudian bukan hanya mempertahankan kemerdekaannya, tapi mestinya juga lebih kepada mengisi kemerdekaan. Pekik itu pula yang kemudian menjadikan para penjajah tidak mau mengulang kesalahan yang sama menjajah Indonesia. Ya, ternyata bangsa Indonesia memiliki jiwa nilai-nilai perjuangan yang kemudian adanya kantor DHC 45 ini kemudian ingin mewarnai bangsa Indonesia setelah kemerdekaan itu dengan jiwa-jiwa kepahlawanan, ya, semangat, berani berkorban, apalagi Bapak Ibu, semangat, berani berkorban, cinta tanah air, apalagi, ya. Ini nanti kita akan belajar bersama. Makanya ini khusus dapat pesanan dari pengurus, kolo-kolo sebelum ngaji nanti kita nyanyi Indonesia Raya. Makanya saya baru buka WA tadi, kemudian menyampaikan kepada Mbak Lita MC, ini ngajinya kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Enggak hanya itu, tadi kita sudah memberikan pekik kemerdekaan, takbir, warnanya juga cerah ini, merah putih semuanya, Masya Allah. Ya, memang pengajian kita hari ini jadi suasananya agak beda, ya. Ibu sekalian yang berbahagia, rahimakumullah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Semoga Allah kelak pertemukan kita dengan orang yang sangat kita cintai, selalu ingin kita teladani setiap saat, setiap waktu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan pagi hari ini kemudian saya ambil satu tema mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini penting sekali untuk kemudian kita ulang-ulang. Mestinya tidak hanya setahun sekali, tapi ini menjadi momen yang tepat di saat bangsa kita di semua tempat, kantor, sekolahan kemarin serentak mengadakan upacara 17 Agustus. Kemudian malam 17 Agustusnya ada malam tirakatan. Kemudian hari Ahadnya ada lomba-lomba. Itu khas bagaimana kita kemudian memiliki cara untuk mengenang kemerdekaan yang usianya sudah berapa tahun Bapak Ibu? 80 tahun. Ada yang sudah melebihi usia bangsa Indonesia? Usianya sudah di atas 80 tahun? 1 2 3 4 ya. Ada beberapa yang lahirnya sebelum bangsa Indonesia lahir. Ya, berarti sebelum 45 tahun, usianya sudah di atas 80 tahun. Alhamdulillah, semoga panjang umur, penuh barokah. Ya. Jadi panjangnya usia kita, umur kita itu menjadi bermanfaat ketika barokah. Apa barokah Bapak Ibu? Bermanfaat. Jadi barokah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Jadi kalau Bapak Ibu bangun tidur melek, alhamdulillah masih hidup gitu kan. Doanya kan gitu. Ya, masih hidup gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikanku gitu. Jadi bahasanya itu alhamdulillah masih hidup gitu. Pakainya seperti itu. Alhamdulillah masih hidup. Artinya apa? Kehidupan kita yang kemudian dipanjangkan sama Allah, kita masih hidup, itu akan membawa manfaat kalau bertambah kebaikan kita, gitu maksudnya. Begitu juga ketika Allah hari ini, ya, kita masih bisa pakai kemerdekaan, masih menjaga kemerdekaan kita, gitu. Tidak dijajah lagi, ya. Tidak ada penjajah lagi yang kemudian injak-injak tanah negeri Indonesia dengan seenaknya, gitu kan, membunuh, menyakiti semaunya, gitu. Kenapa? Karena rasa syukur kita. Maka 3 hal yang khas kita lakukan malam 17, tanggal 16 malam 17 kita malam tirakatan, tanggal 17-nya upacara, kemudian hari Ahad sepanjang bulan Agustus kita lomba-lomba gitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan pahami bersama, dan mari kita pahamkan bukan hanya diri kita, tapi ke anak cucu kita,
bagaimana kemudian kita mestinya mensyukuri kemerdekaan itu. Mensyukuri kemerdekaan dengan hakikat syukur yang sesungguhnya. Seperti apa sebetulnya? Apakah sudah cukup hanya dengan kita upacara menghormat bendera sang merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, malam tirakatan, mengadakan lomba-lomba untuk memeriahkan. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama memahami untuk kemudian kita sampaikan kepada anak cucu kita bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, tema pada pagi hari ini adalah memahami hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya, mampu mensyukuri dengan meningkatkan iman dan takwa, ibadah kepadanya, dan mampu mewarisi nilai-nilai dan jiwa kepahlawanan yang mulia. Itu Bapak Ibu kalimat singkatnya. Bagaimana menerjemahkan ini? Yang pertama, bulan Agustus yang identik dengan peringatan kemerdekaan tidak hanya dengan merayakan lomba dan upacara, tetapi juga merenungi makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, barang siapa satu penduduk negeri beriman, bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah akan janjikan. Apa janji Allah? Allah akan janjikan keberkahan, kebaikan, berlimpahnya rezeki minas sama wal ard, dari atas langit dan dari dalam bumi. Syaratnya apa? Penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya kemudian kita introspeksi diri, kita mengaca. Kalau hari ini kita rasakan, ya Allah sudah 80 tahun merdeka, masih banyak yang miskin di sekitar kita. Laras mboten Bapak Ibu, apa yang dicita-citakan oleh para pahlawan yang gugur mendahului kita bukan hanya merdeka, tidak hanya selesai dengan pekik kemerdekaan, terusirnya penjajah dari muka bumi ini, enggak. Tapi cita-cita bangsa Indonesia itu ada di pembukaan UUD 45, yaitu negeri yang adil, makmur, sejahtera. Baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Sudah tercapai? Belum. Saya kemarin ketemu dengan seseorang, mungkin sambil berkaca-kaca gitu. Ya sudah cukup sepuh, di atas 60 tahun. Baru tahun ini saya merasa malu mau mengibarkan bendera sang merah putih gitu. Kenapa malu gitu? Mas Arif coba ke rumah saya, belum saya kibarkan bendera merah putihnya gitu. Ya Allah, segitunya beliau merasakan gitu. Ya. Karena ketika negeri ini dikelola dengan baik, ya, para pemimpinnya mengajak warga negaranya, penduduk bangsa Indonesia ini untuk beriman, bertakwa kepada Allah. Insya Allah nggak pakai lama, karena ini janji Allah, tinggal tunggu aja janjinya, nggak pakai lama. Ajak semua orang beriman, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunggu janji Allah. Allah akan turunkan keberkahan, kebaikan, rezeki dari atas langit, dari dalam bumi. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Makanya kita doakan nanti di akhir acara ini bareng-bareng. Ya, kita nggak usah saling menyalahkan, salai sopo gitu. Nggak akan selesai. Ya, seperti lingkaran setan. Iki sing salah sing dipilih apa sing milih gitu. Gitu kan.
Ya, sing disalah, sing dipilih, apa sing milih. Gak ada selesainya. Kemudian kalau kita saling menyalahkan, yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar dan doa. Bagaimana kemudian kita menempatkan, mendudukkan, gitu kan, memilih para pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang dia terus mengajak, ya, tiada bosannya, tiada lelahnya masyarakat penduduk bangsa Indonesia untuk beriman, bertakwa kepada Allah pula. Maka tunggu janji Allah, gitu. Tapi kalau kita belum mendapatkan, ya, para pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah, akhlak generasi muda yang di nomor 17 kan, gitu kan, hanya berpikir bagaimana menuju Indonesia emas di 2045, hanya pada aspek satu sisi saja, anak-anak pinter, gak akan selesai, gitu. Ya, karena Masya Allah para pendiri bangsa ini sudah berpikir jauh sekali ke depan. Bagaimana pembangunan bangsa itu tidak hanya bisa sebelah, hanya membangun fisik, tapi harus membangun dengan seutuhnya. Ya, pembangunan yang seutuhnya. Tidak hanya dibangun fisiknya, kita hanya khawatir anak-anak itu kena apa itu, gizi buruk itu, stunting, gitu kan. Tapi lebih dari itu, bagaimana kemudian kita membangun akhlak moral generasi muda, gitu kan. Nah, ini kita mulai hari ini dengan kita pahamkan diri kita. Kalau kita pengen anak cucu kita mulia, kalau kita pengen anak cucu kita sejahtera, bangun seutuhnya. Bukan hanya dikasih makan yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna, tapi juga diberikan asupan gizi iman dan takwa. Maka insya Allah akan terwujud janji Allah, gitu. Tapi kalau kita hanya, mohon maaf, hari ini di tahun 2026 anggaran Kabupaten Temanggung masih seperti tahun-tahun yang lalu. 5 tahun, hampir 6 tahun saya menjadi anggota Dewan, APBD Kabupaten Temanggung hanya berkisar sekitar 2 triliun. Ya, lebih sedikit, 2,1, 2,2, turun sedikit, naik sedikit, gitu. Dalam waktu 6 tahun. Kemudian pusing pada megang kepala, gitu. Gimana nih anggarannya cuma sedikit, gitu. Ya kalau kita hanya mengejar itu, kemudian kibarkan bendera putih, nyerah untuk kemudian semangat membangun bangsa, ya sudah, gitu, selesai, gitu. Tapi nggak boleh seperti itu, ya. Makanya seperti ketika di paripurna pandemi, saya menambah 1 cara untuk mengusir COVID waktu itu, ya, bukan hanya cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya. Saya tambahi waktu itu. Saya nggak diterima tambahannya, karena nyeleneh, gitu kan. Ya, PBB juga sudah bikin cuma 5 itu, gitu. Kita tinggal mengakomodir, gitu kan. Saya tambahi, ayo tingkatkan iman dan takwa, gitu. Virus ini gila, gemetar, lari tunggang langgang, gitu. Kalau kita punya iman dan takwa, gitu. Kenapa? Karena problem, ya, kita terkena virus, bahkan bukan cuma virus pandemi, hampir semua penyakit itu datang ke tubuh kita, gitu kan. Itu karena imunitas kita turun, gitu. Makanya salah satu cara untuk meningkatkan imunitas kita, memperkuat, mempertebal, ya, pasukan di dalam tubuh kita, bukan hanya untuk mengusir penjajah, ya, tapi mengusir penyakit, virus, bakteri, semua yang menjajah mau masuk ke tubuh kita, mau masuk ke bangsa Indonesia, mau menjajah negeri kita, dengan menguatkan iman dan takwa, gitu. Sudah ada ayatnya, tinggal kemudian kita yakini, kemudian kita laksanakan, gitu. Maka tidak ada satupun yang mampu menjajah bangsa kita, negeri kita, tubuh kita, nggak akan berani. Ya, mau virus model apapun, gitu.
mau penjajah model apapun, cara apapun, kalau kemudian kita bekali diri kita dengan iman dan takwa, yang di situ ada cinta tanah air, yang di situ ada persatuan, nggak ada yang berani. Gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, hakikat kemerdekaan yang kemudian pengen kita jaga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita mesti pahami, bukan hanya lepas dari penjajahan fisik, tapi kita mesti merdekakan. Apa itu? Dari kesyirikan. Apa yang kita baca setiap saat, setiap waktu, ketika kita sholat, ketika kita azan, menjawab seruan azan, kalimah asyhadu alla ilaha illallah. Ada sekitar 12 atau 14 makna, ma'ani la ilaha illallah. Di situ kita dipahamkan bahwasanya ketika kita membaca la ilaha illallah, tidak hanya kita mampu memaknai dengan makna letter luck, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kita mampu memaknai bahwasanya ketika kita membaca la ilaha illallah, kita sedang meyakini bahwasanya la mahbuba illallah, tidak ada yang boleh lebih dicintai kecuali Allah. Kita juga yang meyakini la ma'buda illallah, tidak ada yang boleh diibadai kecuali Allah. Kita juga meyakini la raziqa illallah, tidak ada yang mampu mendatangkan rizki kecuali Allah, dan seterusnya. Ini yang mesti kita merdekakan, hal-hal yang selama ini kita pahami, bahkan mohon maaf sampai meyakini gitu. Iki nek ora ngedan, ora kekumanan, ora keduman, itu kan. Artinya apa? Ngajak orang untuk piye carane wis pokoke oleh turahan, oleh rezeki dan seterusnya, nggak boleh. Ya, prinsip seperti ini ya pelan tapi menghanyutkan gitu kan. Sehingga melihat iya ya kok do uri kabeh ya. Wis aku berarti kudu melu uri. Nek ora melu uri, ora kumanan tadi itu gitu kan. Ini ngeri prinsip-prinsip seperti ini. Orang sudah putus asa, lelah, capek. Makanya mesti kita pahamkan la raziqa illallah. Tidak ada yang mampu mendatangkan rezeki kecuali Allah. Lakukan saja ikhtiar yang baik, doa minta sama Allah, karena hanya Allah satu-satunya yang mampu memberikan rezeki kepada kita. Kita bisa mendapatkan sesuatu, bisa mendapatkan penghasilan, mendatangkan rezeki sama sekali bukan karena tetes keringat kita. Makanya kita nggak boleh sombong. Ya, aku nek ora nyambut gawe gitu kan. Sampean arek dadi opo gitu. Sampean arek mangan opo gitu kan. Seakan-akan kita yang memberikan makan istri dan anak-anak hanya karena keringat kita, tetes keringat kita, pekerjaan kita. Bukan. Semua itu hanya menjadi wasilah. Ya, hanya menjadi perantara. Padahal Allah kalau mau memberikan kita, butuh enggak perantara sebetulnya? Enggak butuh hakikatnya. Makanya ada 1001. Bahkan lebih dari 1001. Bisa 1.000.001 cara Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Ya, tidak butuh tetes keringat kita. Ketika tidur rezeki terus mengalir. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Ketika sakit tidak bekerja, tetap makan enggak? Tetap makan gitu.
Dengan cara apa? Itu yang kemudian menjadi rahasia Allah, yang kemudian kita mesti ikhtiar sekuat tenaga, mesti berdoa untuk kemudian tawakal kepada Allah gitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu sekalian, selain kita memerdekakan dari kesirikan, dari hawa nafsu, memerdekakan dari dosa, kemaksiatan gitu. Selama kita masih berbuat syirik, masih memenuhi hawa nafsu kita, masih tertarik dengan dosa dan kemaksiatan gitu kan. Karena iming-imingnya kebanyakan dosa dan kemaksiatan itu di cover, dibungkus dengan kenikmatan. Ya enggak Bapak Ibu? Biasanya sesuatu dosa, maksiat itu enak, nah gitu kan. Coba tanya orang yang minum minuman keras sih. Kalau kita bilangnya apa? Ora enak, pahit dan seterusnya. Tapi bagi yang suka, wah yuk enak banget. Ya apapun itu, ini bahayanya. Makanya kita doa itu, ya Allah tunjukkan yang hak, yang benar, yang baik itu tampak jelas gitu, bukan samar-samar. Begitu juga tunjukkanlah ya Allah yang tidak baik, yang zalim, yang hitam, yang gelap gitu, itu pun tampak jelas gitu. Kenapa? Karena ya Allah betapa di dunia ini depan, belakang, kanan, kiri gitu kan, atas, bawah itu ada saja cara syaitan untuk kemudian ngajak kita berbuat dosa, mengajak masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dalil yang kedua, kalau tadi di Quran surat Al-A'raf, di sini di Quran surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan seterusnya. Padahal mereka, kita semuanya tidak disuruh oleh Allah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Ya, inilah hakikat kemerdekaan pula, yaitu tunduk, patuh, taat kepada Allah. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, hakikat kemerdekaan yang hakiki, yang sesungguhnya adalah membebaskan diri kita dari hawa nafsu, dari dosa, kemaksiatan, kesyirikan, menuju kepada ketundukan, kepatuhan, ketaatan, ibadah hanya kepada Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, mensyukuri kemerdekaan dengan meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan ibadah kepada Allah. Syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah ya Allah bangsa kita sudah merdeka, bukan hanya itu, tapi syukur kita Allah sudah berikan kemerdekaan, tidak ada yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah, adalah kita menjaga sholat kita. Kita jaga sholat kita. Sholatnya kita tepat waktu. Bagi bapak-bapak di masjid, yang ibu-ibu juga boleh. Ya, tapi utamanya yang bapak-bapak. Kalau kita sholatnya masih di rumah, belum merdeka berarti kita, gitu. Ya, wah kok saya tadi malam ketemu orang yang sakit kakinya. Wah, saya tuh kemarin barusan sepak bola, wah pitulasan. Kemudian terkilir. Ini kalau buat simpuh itu sakit. Ya enggak harus simpuh. Allah enggak memaksa simpuh ketika kita enggak mampu. Jangan paksa. Bahkan dosa kalau kita maksa, mendolimi, menyakiti kita. Dalam kondisi tertentu kita punya rukhsah, itu kan. Ada kalanya sakit tidak boleh kena air, ada kalanya sakit tidak bisa berdiri sempurna, tidak bisa melakukan
rukunnya sholat dengan sempurna, tidak boleh dipaksakan. Ya duduk, ya kemarin juga mau duduk. Kita itu sudah siapkan 3 kursi di musola. Kok payu kabeh ngoten niku. Walah kok ya sakit kok nggih bareng-bareng ngoten niku. Biasanya itu nganggur kalau laku cuma 1 2, ini 3 itu laku semuanya gitu. Terus pripun? Kalau manu pados tinggen pojokan men orang ganggu koncone, njuk iso menyat, iso cekelan. Wah, alhamdulillah. Sesuk berarti kudu siap nganu niki nggawa kursi dhewe dan seterusnya. Ini semangatnya sampai seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya sudah terbiasa sholat tepat waktu, insya Allah ketika kita uzur tidak sholat tepat waktu, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan pahala sholat tepat waktu. Itu pentingnya kita sholat tepat waktu, kemudian istiqomah sholat tepat waktu. Begitu juga ketika kita ke masjid, kalau tidak ada acara yang penting banget gitu kan, uzur yang syar'i yang dibolehkan, berangkat ke masjid, sholat jamaah di masjid. Kalau itu kemudian sudah menjadi kebiasaan kita sudah istiqomah. Suatu saat kita punya uzur ya, halangan tidak bisa sholat jamaah di masjid, insya Allah Bapak Ibu sholat kita yang di rumah itu dihitung sholat jamaah di masjid. Masya Allah. Tapi syaratnya istiqomah dulu. Belum dat oke, datnya apa? Nyengnya gitu. Kemudian berharap, wah muga-muga catatan malaikat raqib ini saya dihitung ke masjid sholat jamaah. Nggak bisa, karena nggak ada uzur gitu, nggak ada alasan yang syar'i yang dibolehkan gitu. Untuk kemudian tidak ke masjid, tidak sholat jamaah, kok kita memilih di rumah, ini yang nggak boleh gitu. Kalau kita sudah terbiasa jamaah di masjid, suatu saat ada uzur, insya Allah pahala itu akan mengalir ya, seperti amal kita sebelum kita kena uzur, kena sakit ya. Ini Bapak Ibu, jadi istiqomahnya kita itu ila akhir hayah, sampai akhir hidup kita. Allahumma amin. Allahumma ya Allah itu. Ya, saya masih ingat doa mbah-mbah kita itu sederhana. Kalau kita minta doa panjang itu, doanya pendek beliau. Muka-muka istiqomah. Ya, muka-muka istiqomah. Karena istiqomah itu mahal sekali Bapak Ibu. Memulai kebaikan mudah atau sulit Bapak Ibu? Sulit ya. Memulai kebaikan aja sudah sulit. Ternyata ada yang lebih sulit, yaitu istiqomah dalam kebaikan. Ya, makanya salah satu doa kita juga itu istiqomah. Ya Allah, paling istiqomah ya Allah, istiqomah ya Allah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita, sampai akhir hidup kita gitu. Ya, tetap beribadah kepada Allah. Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kemudian di Quran surat Thaha juga ada, Quran surat Ibrahim. Nah, ini yang paling kita hafal. Gimana ayatnya? Quran surat Ibrahim ayat 7 Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum wala in kafartum. Nah, itu dia. Ini juga spirit syukur kemerdekaan. La in syakartum la azidanakum. Syukurilah nikmat kemerdekaan yang sudah Allah berikan kepadamu. Ya pas ya, Allah belum berikan nikmat yang lebih dari sekedar merdeka dari penjajahan yang terusir. Tapi belum sampai cita-cita para pahlawan itu adil, makmur, sejahtera belum tercapai. Kenapa? Kita belum menikmati.
kemerdekaan ini dengan sesungguhnya itu. Kita belum semangat beribadah kepada Allah, belum semangat untuk menambah keimanan ketakwaan kita. Masih banyak yang berbuat dosa, maksiat dan seterusnya. Oh ya sapas itu kan. Padahal bangsa Indonesia itu diirikan oleh seluruh bangsa di dunia. Ya, seluruh bangsa di dunia itu iri dengan kekayaan bangsa Indonesia. Saking irinya mereka. Ya, Indonesia itu nomor 1, 3 besar, 5 besar, paling jauh 10 besar. Oh itu kan. Dalam hal apa? Sumber daya alam yang amat sangat luar biasa gitu kan. Mau minyak, mau nikel, mau apa saja, Indonesia itu selalu juara gitu. Terbesar di dunia. Tapi kenapa? Gitu kan. Hutang kita banyak, masih banyak orang miskin gitu kan. Pajaknya masih ini menyakitkan betul ya. Menyakitkan betul ini. Ya. Nggak boleh sebetulnya. Ya, pemerintah itu membiayai negara untuk melayani rakyatnya dengan cara meres rakyatnya dulu. Nggak boleh itu. Ya, walaupun juga nggak boleh kemudian demo anarkis. Ya, kayak di Padi gitu kan. Di satu sisi, yo ini teriakan rakyat, yo teriakan itu sebetulnya teriakan kita semuanya gitu. Tapi ya nggak harus dengan anarkis seperti itu. Makanya bagaimana kemudian teriakan kita itu terwakili oleh wakil-wakil kita. Anggota DPR dari tingkat kabupaten, provinsi, pusat meneriakkan hal yang sama. Para pemimpin mulai dari camat, bupati, gubernur, presidennya itu meneriakkan hal yang sama gitu kan. Jangan bebani rakyat gitu. Ya. Karena nggak boleh sebetulnya membebani masyarakat, walaupun atas namanya untuk melayani. Ini kan dikembalikan untuk rakyat itu. Tapi nggak boleh membebani, apalagi beban atas nama pajak itu dalam tanda petik memang tidak pandang bulu. Ya semuanya kena itu. Bukan hanya orang kaya, orang kalau zakat kan ada aturannya. Ya, yang mengeluarkan zakat itu ya yang sesuai dengan aturan mainnya. Kemudian dia mengeluarkan zakat, namanya muzaki. Tapi tidak semuanya ditarik, tidak semuanya jadi muzaki. Ada yang namanya mustahik, orang yang diberi. Ya, dia tidak boleh dipaksa memberi untuk kemudian dia mendapatkan pelayanan, nggak boleh. Itu adilnya zakat. Itu. Makanya pajak kalau dikelola ala zakat, nah ini luar biasa. Tidak disamaratakan gitu. Walaupun juga sudah tidak disamaratakan, ada yang bebannya tinggi, ada yang bebannya rendah. Ya, tapi tetap bayar. Harusnya yang tidak mampu ya tidak bayar. Yang mampu lebih dia jangan cuma disuruh bayar sekali, bisa 2 kali, 3 kali, 10, bahkan 100 kali lipat, nggak apa-apa. Karena memang dia memiliki dan itu tidak mengurangi hartanya. Masya Allah. itu adilnya zakat itu. Makanya kita dorong ini. Kalau kemudian pemerintah belum bisa menerapkan zakat dalam mengelola negara, oke, di atas namai pajak, tapi dikelola seperti zakat. Wah, ini yang keren itu. Tidak membebani dengan beban yang sama seluruh warga negara untuk mendapatkan fasilitas hidupnya gitu. Ya, makanya wah iya masih banyak ini dosa kesalahan kita ya, milih pemimpin keliru kebijakannya dan seterusnya. Kemudian kita harus apa? Ya harus doa, harus apa lagi? Ya ikhtiar gitu. Ya, semoga para pemimpin kita ini orang-orang yang beriman, bertakwa. Makanya dulu di zaman Khalifah ya Umar bin Abdul Aziz, ya bukan Umar bin Khattab, tapi cicitnya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab punya anak, punya cucu. Nah, itu berarti turunan ketiga dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab namanya Umar bin Abdul Aziz. Di zaman beliau tidak panjang masa pemerintahannya, ya, tidak lebih dari 10 tahun gitu kan. Dalam waktu sekian tahun, ya beberapa tahun toh, kalau kita ya tidak lebih dari 5 tahun gitu.
Kalau kita diangkat dari presiden, dari gubernur, bupati, tidak lebih dari 5 tahun, dia sudah bisa mensejahterakan rakyatnya. Sampai di saat itu, di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, itu mencari orang miskin saja sulit, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan seperti apa sejahteranya penduduk negeri pada saat itu, warga pada saat itu. Nyari orang miskin tuh gak ketemu gitu. Sampai orang-orang kaya itu bingung mau mengeluarkan zakat ini ke siapa, karena setiap yang dikasih, oh maaf, saya juga mampu ngasih ke orang lagi terus sampai ke orang yang pertama lagi gitu. Gak ketemu, Masya Allah. Nah, ini pemimpin-pemimpin seperti ini yang kemudian pengen kita cari, kita upayakan bersama. Kalau kita nggak ngalami anak kita, cucu kita, bukan kemudian sebaliknya, kita membayangkan kalau bangsa Indonesia masih seperti ini, yang terjadi anak kita, cucu kita lebih berat lagi dari yang kita alami. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan semakin sejahtera, tetapi semakin menderita. Ini yang tidak kita inginkan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memperbaiki ibadah kita, ya, memperbaiki ibadah kita, apa tadi? Baru sholat. Selain sholat apa? Ya, tahajud kita, duha kita, sholat sunat kita ditambahi, ya, puasa kita, kemudian zakat, infak, sedekah kita, kemudian yang penting lagi menjaga dari dosa dan kemaksiatan, gitu. Jadi dosa dan kemaksiatan ini menutup keberkahan, menutup kebaikan, menutup rezeki. Jadi kalau kita pengen mendapatkan rezeki yang baik, rezeki kita lancar, ya, kita evaluasi dulu dosa kesalahan apa yang saya lakukan. Setelah itu ibadah apa yang belum saya lakukan. Nah itu, ya. Menutup dulu lubang-lubang bocor. Kita sudah diberikan rezeki tapi tidak berhenti mengalir bablas, ditutup dulu dengan cara apa? Menghindari, menjauhi dosa dan kesalahan kita, baru kemudian menambah pundi-pundi. Nah, sesederhananya seperti itu. Dan pundi-pundi rezeki yang kita kumpulkan setelah kita menjauhi dosa dan kesalahan, kemaksiatan, itu menjadi rezeki yang barokah tadi itu. Kemarin saya mendapatkan, Bapak Ibu mendapatkan uang yang sama, rezeki yang sama secara fisik, sama-sama 10.000, sama-sama 100.000, sama-sama 1 juta. Tapi ketika kita menjauhi dosa dan kemaksiatan, ketika kita menambah ibadah kita, ketika kita mencari rezeki dengan cara yang lebih baik, maka itu menjadi rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah itu membawa manfaat, menyelesaikan masalah. Itu Bapak Ibu, menyelesaikan masalah, bukan sebaliknya menambah gitu. Ada nggak orang yang mendapatkan sesuatu bukan bertambah kebaikannya, selesai masalahnya, berkurang masalahnya, tapi bertambah masalahnya? Ada nggak? Ada gitu. Ya, mendapatkan sesuatu apapun itu, ternyata bukan mendapatkan ketenangan hati, jiwa gitu kan, tapi malah sir-siran, deg-degan dan seterusnya. Nah ini menjadi pengingat kita untuk kemudian bagaimana kita memahami, meyakini hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Begitu Bapak Ibu sekalian, pas jam 8 kurang 5 menit, ya ada waktu. Oh, jam 9 kurang 5 menit. Oh, kok jam 8? Jam 9 kurang 5 menit. Kita pakai untuk berdoa. Ya, kita doakan seluruh keluarga kita doakan juga para pahlawan yang gugur mendahului kita. Kalau mereka berkorban bukan kayak kita, paling cuma tetes keringat dan sedikit air mata gitu kan.
tetes keringat dan sedikit tetes air mata itu pengorbanan kita polnya paling di situ, walaupun juga jarang keluar keringat dan air mata. Tapi para pahlawan yang gugur itu bukan hanya tetes keringat, air mata, tapi juga jiwa dan raga mereka. Tidak ada kata tertutup untuk menjadi pahlawan hari ini. Mari kita juga menjadi pahlawan bagi keluarga kita, ya. Kita jaga iman dan akhlak keluarga kita, anak cucu kita. Kita juga bisa menjadi pahlawan di masyarakat, bisa menjadi teladan kebaikan di masyarakat, kontribusi nyata di masyarakat. Kita jaga persatuan, persaudaraan di antara kita, ya. Lepas dari perbedaan apapun itu, ya, beda partai, beda organisasi, beda apalagi sara, suku, agama, ras, dan apapun itu. Jangan kemudian menjadikan kita berpecah belah. Karena pecah belah ini salah satu cara, dan cara yang paling kuat penjajah untuk kemudian memiskinkan negeri kita. Makanya jangan terprovokasi dengan perpecah belahan. Itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni semua dosa kesalahan kita. Ya. Semua dosa kesalahan kita yang pernah kita lakukan sejak kita balik dulu di usia 12-13 tahun. Waktu itu kita mulai menumpuk dosa kesalahan, ya, yang itu menjadi tanggung jawab pribadi kita. Sampai hari ini puluhan tahun, sudah 10, 20, 30, 40, bahkan lebih dari 50 tahun. Nah, semoga pagi hari ini Allah gugurkan semua dosa dan kesalahan kita. Ya. Kemudian kita juga doakan seluruh orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, terutama orang tua kita. Ya, semoga Allah jaga lindungi mereka, baik jaga lindungi ketika masih sugeng hidup di dunia maupun ketika sudah wafat, ya, beliau di alam kubur sampai di akhirat kelak. Semoga Allah lindungi dan jaga dari azab dan siksa Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni, ya Allah, dosa kesalahan kami semuanya, ya Allah. Yang sangat banyak ini, ya Allah, bertumpuk-tumpuk dosa kesalahan kami, ya Allah. Pernah kami meninggalkan sholat, ya Allah, sampai kami lupa berapa kali sholat yang kami tinggalkan, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Jangan kau siksa kami, orang tua kami, keluarga kami, ya Allah. Ampuni kami semuanya, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni kami semuanya, ya Allah. Sering tidak sabar, ya Allah. Masih mudah marah, ya Allah. Ampuni kami semuanya, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, anak cucu kami, seluruh keluarga kami, ya Allah, saudara-saudara kami, ya Allah, bangsa Indonesia ini, ya Allah, para pemimpin kami, ya Allah, yang hak,
yang benar itu tampak jelas ya Allah, sehingga kami semuanya bersemangat untuk melakukan kebaikan itu ya Allah. Dan sebaliknya ya Allah, tunjukkanlah kepada kami semuanya ya Allah, anak cucu kami, saudara-saudara kami, seluruh keluarga kami, tetangga kami, seluruh bangsa Indonesia, para pemimpin kami ya Allah, yang jelek, yang tidak baik, yang hitam, yang zalim ini pun tampak jelas ya Allah, sehingga kami pun tidak pernah ragu untuk meninggalkannya ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni kami semuanya ya Allah, dosa kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, kepada bapak ibu kami, kakek nenek kami semuanya ya Allah. Ampuni kami yang belum pandai birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, sampai beliau tiada ya Allah. Ampuni kami anak-anak cucunya ya Allah, yang belum membahagiakan beliau ya Allah, belum membanggakan beliau ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Semoga beliau sudah ridho kepada kami anak cucunya ya Allah. Allahumma ya Allah, lindungi orang tua kami, kakek nenek buyut kami, para pejuang bangsa Indonesia ini ya Allah, dari siksa kubur ya Allah, dari azab kubur ya Allah. Lindungi mereka semuanya ya Allah, dari gelapnya kubur ya Allah. Berilah mereka terang benderang kuburnya, nikmat di kubur ya Allah, hingga akhir hayat kelak masuk surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kami kesempatan untuk bertemu kembali dengan seluruh keluarga kami, dengan kedua orang tua kami, kakek nenek kami semuanya di Jannatun Firdaus, di surgamu yang paling tinggi ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak cucu kami ya Allah, generasi muda bangsa Indonesia ini ya Allah, mulia akhlaknya ya Allah. Kau jaga dan lindungi akhlaknya ya Allah, beriman bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, jaga mereka di mana saja mereka berada ya Allah, di mana saja mereka berada ya Allah, apapun pekerjaan mereka ya Allah, jaga lindungi ya Allah. Berilah kami semuanya kemudahan untuk mendapatkan rizki yang baik, yang halalan, thayyiban, mubarakan, rizki yang halal, baik dan penuh dengan keberkahan ya Allah, yang membuat kami semuanya semakin dekat kepadamu ya Allah, semakin nikmat beribadah kepadamu ya Allah, semakin nikmat sujud kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia ini, para pemimpinnya, orang-orang yang amanah ya Allah, orang-orang yang beriman, bertakwa kepadamu ya Allah, takut untuk berbuat dosa ya Allah. Allahumma ya Allah, lindungi, jaga seluruh bangsa Indonesia ya Allah, dari gangguan penjajahan dalam bentuk apapun ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia ini bangsa yang adil, makmur dan sejahtera ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kurang dan salahnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar. Oke, sekali lagi kurang dan salahnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.